Assalamualaikum sahabat sebaris kisah. Di tengah ribuan jemaah haji, sebuah kejadian tak terduga terjadi. 3 anak berebut menarik tangan ibunya saat tawaf di Ka'bah, bukan karena marah, tapi karena cinta yang terlalu besar. Lalu, datanglah seorang pengusaha kaya dengan tawaran emas, tapi mereka tolak. Kenapa? Sebelum kita mulai kisahnya, saya mendoakan semoga sahabat yang subscribe channel ini dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin. Sebuah pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, membawa seorang ibu tua bernama Ibu Fatimah, usia 60 tahun. Wajahnya tenang, senyumnya tipis namun penuh makna. Ia mengenakan mukena putih bersih, rapi, dan suci seperti niat yang ia bawa sejak puluhan tahun lalu. Di dalam tas kecilnya terdapat Al-Quran usang dan doa-doa panjang yang selama ini hanya bisa ia ucapkan di malam hari. Ia berdiri dengan kedua tangan menggenggam erat koper kecil yang berisi pakaian dan harapan. Ibu Fatimah adalah seorang janda yang telah membesarkan 3 anak sendirian setelah suaminya meninggal 20 tahun lalu. Seluruh hidupnya ia habiskan untuk bekerja keras, berdagang sayur di pasar, mencuci pakaian tetangga, dan mengajar mengaji anak-anak di masjid kecil belakang rumah. Semua itu ia lakukan dengan satu impian. Suatu hari bisa menunaikan ibadah haji. Dan hari itu, doanya akhirnya dijawab oleh Allah. Ketiga anaknya, Amin, 25, Rudi, 30, dan Aisyah, 35, telah dewasa dan sukses. Mereka semua bertekad kuat untuk menemani sang ibu dalam perjalanan sakral ini. Mereka ingin membayar, meski sedikit, dari cinta dan pengorbanan yang telah diberikan ibu mereka selama ini. Saat itu, mereka kembali menjadi anak-anak kecil di hadapan ibunya. Mata mereka berkaca-kaca karena mereka tahu, perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan batin yang selama ini menjadi impian terbesar sang ibu. Pesawat mendarat dengan selamat di Bandara King Abdul Aziz, Madinah. Udara Madinah terasa hangat dan menyengat. Namun bagi Ibu Fatimah, udara itu seperti angin surga yang membawa kebahagiaan. Dari balik jendela bus yang membawa mereka ke hotel, tampak menara Masjidil Haram menjulang tinggi, seperti menyambut tamu-tamu istimewa yang telah ditulis namanya sejak di Lauhul Mahfuz. Di dalam bus, suasana sunyi. Banyak jemaah yang larut dalam tangis, ada yang menunduk, ada yang memandang keluar dengan mata berkaca. Ibu Fatimah duduk di tengah, diapit oleh Amin dan Rudi, sementara Aisyah duduk tepat di belakangnya dengan tangan yang tak berhenti mengelus punggung sang ibu. "Ibu, capek?" tanya Amin sambil membenarkan posisi duduk ibunya. "Tidak, Nak. Ibu cuma merasa seperti mimpi," jawab Ibu Fatimah lirih. Rudi memegang tangan kanan sang ibu. "Ini bukan mimpi, Bu. Ini jawaban dari sabar dan doa ibu selama ini." Tangis kecil terdengar dari belakang. Aisyah menunduk, menahan haru. Ia takut waktu tak cukup panjang untuk membalas cinta ibunya. Ia takut terlambat. Sesampainya di hotel, jemaah segera diantar ke kamar masing-masing. Malam itu, Madinah tidak begitu ramai. Angin padang pasir mengalir lembut lewat jendela, menyapu perasaan yang berkecamuk di dalam hati mereka. Aisyah diam di tepi ranjang sambil menatap wajah ibunya yang sedang tidur. Ia merapikan selimutnya dengan pelan. Amin keluar dari kamar mandi, meletakkan handuk, lalu duduk di samping ibunya. "Ibu tidur seperti bayi ya?" katanya pelan, nyaris berbisik. Rudi menyusul, membawa sebotol air zam-zam. "Nanti pas bangun, kita minum ini bareng." Pertama kali minum air zam-zam di kota suci bareng ibu. Mereka saling berpandangan, saling tersenyum. Namun dalam hati masing-masing, muncul keinginan yang serupa. Ingin menjadi yang paling dekat, yang paling sering menemani, dan yang paling bisa membuat sang ibu tersenyum. Pagi harinya, sebelum azan subuh berkumandang, mereka bertiga sudah bersiap. Mereka ingin menjadi yang pertama membawa ibu ke Masjidil Haram. Tapi karena keinginan itu muncul bersamaan, akhirnya, tanpa disadari, mereka mulai berlomba. Amin mempersiapkan sandal ibunya terlebih dulu. Rudi mengambil kursi roda untuk berjaga-jaga kalau ibu kelelahan.
Sementara Aisyah sudah berdiri di depan pintu sambil memegang tas kecil berisi mukena dan Al-Quran ibunya. Ibu Fatimah keluar dari kamar dengan wajah bahagia. "Kalian sudah siap?" "Siap, Bu," jawab mereka bertiga nyaris bersamaan. Langkah demi langkah, mereka berjalan menuju Masjidil Haram. Di depan gerbang, ribuan jemaah sudah mulai berdatangan. Pagi yang dingin terasa hangat oleh kebersamaan. Langit Madinah memerah pelan, menandakan fajar akan segera tiba. Saat langkah kaki pertama ibu mereka menyentuh pelataran Masjidil Haram, Aisyah memeluk ibunya dari belakang. "Ini yang ibu tunggu ya, Bu." Ibu Fatimah menoleh, wajahnya basah oleh air mata. "Sejak ayah kalian wafat, ini yang ibu minta pada Allah setiap malam. Hanya ingin sujud di sini, sekali saja." Amin menggenggam tangan kiri ibunya. "Tapi kita akan di sini lebih dari sekali, Bu. Kita akan tawaf bersama, bersujud bersama." Rudi mengangkat tangannya ke langit. "Ya Allah, terima kasih. Engkau izinkan kami menuntun ibu kami." Namun, di antara ribuan jemaah itu, mereka bertiga mulai merasa gelisah. Setiap dari mereka ingin berada di sisi sang ibu, paling dekat, paling sigap, paling mampu menjaga. Maka, saat mereka bersiap tawaf, tanpa sadar, tangan ibu mereka mulai ditarik. Ke kiri oleh Amin, ke kanan oleh Rudi, sementara Aisyah tetap berdiri di belakang, memeluk dengan erat. "Ibu, ikut aku ya," kata Amin. "Enggak, Bu. Di sisi kanan aja, biar aku yang tuntun," ucap Rudi tegas. "Ibu tetap dekat aku aja ya, Bu. Jangan kemana-mana," bisik Aisyah dengan suara lirih. Ibu Fatimah terdiam. Ia menatap ketiganya satu persatu. Ia tidak berkata apa-apa, tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta yang ia tanam telah tumbuh begitu besar. Begitu besar hingga kadang membuat anak-anaknya lupa bahwa cinta bukanlah tentang siapa yang paling memiliki, tapi siapa yang paling bisa melepaskan dengan ikhlas. Mereka mulai berjalan, melingkari Ka'bah. Tapi bayangan pertarungan hati itu perlahan mulai tumbuh, dan Madinah menjadi saksi atas cinta yang akan segera diuji. Cahaya pagi telah sempurna menyinari pelataran Masjidil Haram. Langit membiru tanpa awan, udara terasa hangat di kulit namun damai di hati. Di tengah ribuan manusia yang bergerak mengelilingi Ka'bah, keluarga Ibu Fatimah mulai melaksanakan tawaf pertama mereka. Namun, sorotan mata beberapa jemaah tertuju pada satu titik. Di sana, tampak seorang ibu berjubah putih, langkahnya tertahan karena dua tangan yang menariknya ke arah berbeda. Amin menggenggam tangan kiri ibunya erat, wajahnya penuh semangat. "Bu, pegang aku aja. Aku yang paling tahu cara membawa ibu muter. Nanti kalau kepepet, biar aku lindungi." Di sisi lain, Rudi tak mau kalah. Tangannya yang lebih kuat menarik pelan ke kanan. "Bu, ikut aku aja. Jalurnya lebih lengang, aku udah hafal putaran di sini. Biar ibu gak capek." Sementara itu, dari belakang, Aisyah tak melepaskan pelukannya. Suaranya lembut namun penuh luka. "Ibu, ikut aku aja. Jangan jauh dari aku. Aku yang paling lama sama ibu, jangan lepas." Langkah Ibu Fatimah pun menjadi gontai. Ia seperti ditarik dari tiga arah berbeda. Kepalanya menoleh ke kiri, lalu ke kanan, kemudian menunduk dalam diam. Beberapa jemaah lain mulai memperhatikan. Ada yang berhenti sejenak, bingung melihat adegan yang tak biasa itu di tengah putaran tawaf. Wajah-wajah asing memandang dengan iba, ada yang tersenyum haru, ada yang menunduk pelan sambil menyeka air mata. Seorang jemaah dari Maroko yang sedang tawaf bersama istrinya bahkan berhenti dan berbisik, "Lihatlah, mereka bukan bertengkar, tapi berebut untuk mencintai." Ibu Fatimah berhenti. Ia menarik napas panjang, lalu melepaskan tangan Amin dan Rudi secara bersamaan. Perlahan, ia membalikkan badan, menatap Aisyah, lalu memegang kedua pipinya yang basah oleh air mata. "Nak, kamu tidak sendiri. Kita di sini bukan untuk saling rebutkan ibu. Kita di sini untuk berserah, Nak. Di depan Ka'bah, bukan saatnya mempertahankan ibu, tapi menyatukan hati kalian." Aisyah menggigit bibirnya. Ia mengangguk pelan,
Meski hatinya belum benar-benar rela, Ibu Fatimah lalu menoleh pada kedua putranya. Kalian juga, jangan tarik ibu ke kiri atau ke kanan. Kalau kalian benar-benar ingin menjaga ibu, maka kalian harus saling menguatkan, bukan saling mendahului. Amin menunduk. Rudi memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Lalu, Ibu Fatimah melangkah maju. Kali ini, ia memilih berjalan sendiri. Tubuhnya ringkih, tapi langkahnya pasti. Di belakangnya, ketiga anak itu saling menatap. Ada diam yang menyesakkan. Mereka tak menyangka bahwa cinta mereka bisa membuat ibunya merasa terpecah. Akhirnya, Amin maju dan berdiri di sisi kiri. Tidak lagi menggenggam, hanya menjaga dari samping. Rudi menyusul, berdiri di kanan tanpa menyentuh. Aisyah berjalan di belakang, tapi kali ini tanpa memeluk. Ia hanya menatap punggung ibunya dan menahan air mata yang siap tumpah lagi. Putaran pertama tawaf selesai dalam hening. Tapi di dalam hati mereka, sesuatu mulai berubah. Rasa ingin memiliki perlahan digantikan oleh rasa ingin memahami. Namun, perubahan hati itu tidak berjalan mulus. Karena jauh di sudut hati masing-masing, masih ada sisa kecil yang berkata, "Akulah yang paling pantas mendampingi ibu." Usai tawaf, mereka menepi mencari tempat duduk untuk beristirahat. Ibu Fatimah duduk di bawah naungan payung besar di pelataran masjid. Ia tersenyum lelah namun puas. Ketiga anaknya duduk mengelilinginya, diam seperti tak ingin mengganggu suasana tenangnya. Tiba-tiba, dari arah kanan, datang seorang lelaki tinggi dengan jubah putih bersih. Ia berjanggut rapi dan tampak tenang. Lelaki itu memperhatikan mereka cukup lama, lalu tersenyum. Ia bukan orang biasa, namanya Chef Usman, seorang pengusaha kaya asal Abu Dhabi. Ia tidak datang sendirian, di belakangnya, beberapa orang membawa koper kecil dan dua pengawal berseragam. Tapi matanya hanya tertuju pada satu hal. Seorang ibu yang baru saja tawaf, duduk dikelilingi oleh tiga anak yang jelas-jelas mencintainya lebih dari apapun. Syekh Usman mendekat perlahan, lalu duduk di hadapan mereka. Ketiga anak Ibu Fatimah sempat kaget, bahkan Amin sempat berdiri untuk bersikap waspada. Namun, Ibu Fatimah melambaikan tangan pelan, meminta mereka tetap tenang. "Ana minal Dubai," ujar lelaki itu lembut. "Saya hanya ingin bilang, saya belum pernah melihat cinta sebesar ini di tanah yang suci ini. Saya melihat keluarga yang jauh lebih kaya dari apapun yang saya miliki." Ketiganya saling pandang. Aisyah mulai merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Chef Usman memberi isyarat pada asistennya. Lalu, salah satu koper dibuka, dan di dalamnya terlihat emas murni bertumpuk-tumpuk, mengilap di bawah cahaya matahari pagi. "Saya ingin memberikan ini sebagai tanda kekaguman dan penghargaan. Tidak setiap hari saya melihat cinta seperti ini. Semoga emas ini menjadi berkah." Wajah Amin berubah. Rudi mulai gelisah. Aisyah menatap ibunya dengan tatapan penuh harap. Namun, belum sempat Ibu Fatimah membuka mulut, Amin maju dan berkata, "Langkah Amin mantap." Ia berdiri tepat di hadapan Syekh Usman, menunduk hormat, lalu menatap mata lelaki itu dengan tenang. "Syekh," ucapnya pelan namun jelas, "kami berterima kasih atas penghargaan ini. Tapi kami tidak bisa menerimanya." Syekh Usman tampak terkejut. Ia mengerutkan alis, bingung. "Kenapa? Ini bukan untuk menyuap. Ini bentuk kekaguman saya. Saya sendiri tidak pernah mengalami momen seperti ini. Kalian istimewa." Rudi ikut berdiri. Ia menatap emas dalam koper itu, banyak, berat, nilainya bisa membangun rumah. Atau dua, atau lebih. Tapi ia juga menatap ibunya yang duduk tenang, wajahnya damai seperti air yang tak terusik. "Syekh," ucap Rudi, "kami datang ke sini bukan untuk pulang dengan harta. Kami datang untuk pulang dengan hati yang bersih. Kami datang untuk mengantar ibu kami beribadah, bukan untuk membawa oleh-oleh dunia." Aisyah pun akhirnya berdiri. Ia menggenggam tangan ibunya erat, lalu bicara pelan tapi tegas. "Hadiah terbesar kami bukan emas, bukan kekaguman siapapun, tapi ibu. Dia yang membesarkan kami sendirian sejak ayah wafat.
yang mengajarkan kami makna syukur, bahkan saat dapur kosong. Air mata mengalir di pipi Ibu Fatimah. Ia memandang ketiga anaknya satu persatu, seakan melihat kembali tahun-tahun penuh perjuangan yang telah mereka lewati bersama. Tahun-tahun saat hujan merembes ke dalam rumah, saat suara tangis bayi bersahutan tanpa tahu dari mana susu besok akan datang. Tahun-tahun ketika dia harus menyembunyikan air mata di dapur agar anak-anaknya tetap semangat berangkat sekolah. Syekh Utsman menunduk. Ia tidak memaksa. Ia hanya berkata, "Saya belum pernah merasa sekecil ini di depan orang-orang biasa. Kalian luar biasa. Dan saya doakan semoga Allah menambah nikmat kalian, bukan dengan harta, tapi dengan ketenangan yang langka." Ia menutup kembali koper itu, lalu berdiri dan menyalami mereka satu persatu. Tangannya hangat, dan ada hormat dalam genggamannya. Lalu, ia pergi, meninggalkan pelataran dengan rombongan kecilnya. Beberapa jemaah yang tadi menyaksikan adegan itu masih terpaku. Ada yang menangis diam-diam, ada pula yang berbisik pelan sambil menatap keluarga kecil itu dengan kagum. Setelah semua kembali tenang, Ibu Fatimah akhirnya berdiri. "Anak-anakku," kata ibu pelan, "ibu ingin kita ke Multazam. Ibu ingin berdoa di sana." Ketiganya mengangguk, tanpa saling berebut, tanpa saling menarik. Mereka mengapit sang ibu dengan hormat. Amin di kiri, Rudi di kanan, dan Aisyah di belakang sambil mengusap punggung ibunya dengan pelan. Setelah semua emas ditolak dengan tegas, Ibu Fatimah duduk sejenak, menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Ia memandang ketiga anaknya satu persatu, Amin, Rudi, dan Aisyah. Wajah mereka masih basah oleh air mata, tapi kali ini bukan karena kekecewaan atau penyesalan, melainkan karena cinta yang telah mengalahkan ego. "Anak-anakku," ucap Ibu Fatimah pelan, suaranya lembut namun penuh makna, "Ibu ingin kita ke Multazam. Ibu ingin berdoa di sana." Ketiganya mengangguk, tanpa saling berebut, tanpa saling menarik. Mereka kembali menjadi pengikut yang setia, bukan lagi penguasa. Dengan langkah tenang, mereka membawa ibu mereka menuju bagian Ka'bah yang sangat mustajab untuk doa, Multazam. Di sana, jutaan doa telah diucapkan manusia. Tangis, harap, luka, cinta, semuanya membekas di dinding Ka'bah bagian itu. Ibu Fatimah menyandarkan kepalanya ke dinding suci itu. Suaranya hampir tak terdengar, tapi anak-anaknya tahu, ia sedang berbicara dengan Allah. Air matanya jatuh, bukan karena kesedihan, tapi karena beban yang lama diusungnya telah diturunkan dengan ikhlas. Ia tidak meminta dunia. Hanya satu hal yang ia mohon. "Ya Allah, hamba telah datang. Hamba telah membawa anak-anak hamba seperti yang hamba minta setiap malam. Izinkan aku bersujud di sini sekali saja. Ini sudah cukup. Aku tidak butuh apapun lagi." Aisyah menangis dalam diam. Amin mencium tangan ibunya. Rudi memeluk mereka berdua dari belakang. Di tengah kerumunan jemaah yang berlalu lalang, keluarga kecil itu berdiri dalam pelukan yang tak bisa dipisahkan oleh waktu. Tiba-tiba, tubuh Ibu Fatimah sedikit goyah. Aisyah sigap menangkapnya dari belakang. Amin dan Rudi menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Wajah ibu mereka pucat, napasnya pendek. "Duh, ibu kenapa?" tanya Rudi panik. "Ibu kuat, kan? Jangan bikin kami takut," desis Amin, suaranya gemetar. Aisyah menggigit bibir, menahan tangis. "Ibu, jangan begini, belum saatnya ibu istirahat." Tapi Ibu Fatimah membuka mata perlahan. Ia tersenyum. "Jangan takut, Nak. Ibu hanya terlalu bahagia, terlalu tenang." Ia menatap Ka'bah sekali lagi, lalu berkata pelan, seolah pada dirinya sendiri, "Ya Allah, hamba telah datang. Hamba telah membawa anak-anak hamba seperti yang hamba minta setiap malam. Sekarang, biarkan hamba pulang dengan hati yang penuh." Ia jatuh dalam pelukan mereka, bukan pingsan, bukan lemah, hanya tenang. Seolah seluruh hidupnya telah sampai di titik yang paling ia damba. Dan di detik itu, ketiga anak itu sadar, tidak ada tempat lain di dunia ini yang lebih suci untuk menyandarkan cinta terakhir kepada seorang ibu.
Udara siang di pelataran Masjidil Haram terasa berbeda. Meskipun ribuan jemaah masih berlalu lalang, hati ketiga anak itu seperti membeku dalam satu titik waktu. Mereka duduk bersimpuh di samping Ibu Fatimah yang bersandar lemah di dinding multazam, seolah memeluk Ka'bah dengan seluruh jiwanya. Aisyah memegangi tangan ibunya yang dingin namun tenang. Di pipi ibunya masih menempel sisa air mata yang belum sempat diseka. Amin menatap wajah sang ibu, mencari tanda-tanda sakit atau keluhan. Tapi yang ia temukan hanya ketenangan damai yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Rudi segera memanggil petugas kesehatan yang berjaga tidak jauh dari sana. Tak butuh waktu lama, seorang dokter dan 2 petugas haji Indonesia datang membawa tandu lipat. Pemeriksaan dilakukan cepat namun lembut. Mereka semua menghormati wanita tua itu seperti ibu mereka sendiri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ujar dokter itu pelan. Beliau hanya kelelahan, mungkin juga karena dehidrasi ringan. Tapi jantung dan pernapasannya normal. Mereka semua mengangguk lega. Tapi di dalam hati mereka, ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah Allah sedang mengajarkan sesuatu hari ini. Sesuatu yang tidak tertulis di buku manapun, tapi sangat nyata di dada mereka. Sore itu, mereka membawa Ibu Fatimah kembali ke penginapan. Di kamar kecil yang hanya bercat putih dan berisi 3 ranjang sempit, sang ibu berbaring dengan mata terpejam. Aisyah duduk di tepi ranjang sambil menyisir rambut ibunya dengan jari-jarinya. Rudi duduk bersandar di dinding, memegang mushaf kecil yang tak dibacanya. Amin berdiri di balkon kecil, menatap keramaian jalanan Madinah dengan mata kosong. Tapi tak ada yang ingin meninggalkan ruangan itu. Tiba-tiba, Ibu Fatimah membuka mata perlahan. Nafasnya masih pelan, namun sorot matanya kembali hidup. Ia menatap langit sejenak, lalu berbisik. Farah, Farah, di mana? Aisyah mendekat, memeluk tubuh ibunya. Iya, Bu. Farah di sini. Mau apa, Bu? Ibu Fatimah menoleh pelan ke arah Rudi. Rudi. Rudi segera bangkit dan duduk di sisi ranjang. Iya, Bu. Dan Amin, yang sedari tadi diam di balkon, mendengar namanya dipanggil. Amin. Ia bergegas masuk, duduk bersila di lantai tepat di hadapan ibunya. Ibu Fatimah menarik napas dalam. Aku ingin kalian tahu sesuatu. Suaranya lemah tapi jelas. Selama ini, kalian pikir aku berdoa agar bisa berangkat haji. Tapi sebenarnya, aku berdoa agar bisa melihat kalian bertiga tawaf bersama, memegang tanganku seperti waktu kecil. Itu yang aku minta kepada Allah setiap malam. 3 anak itu menunduk. Tangis mulai membasahi wajah Aisyah. Suara Rudi tercekat. Amin menggenggam tangan ibunya, tidak sanggup bicara. Allah mendengar, lanjut Ibu Fatimah dengan senyum kecil. Hari ini, di depan Ka'bah, aku melihat doaku dikabulkan. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Tidak perlu emas, tidak perlu rumah besar. Aku hanya ingin pulang dengan hati yang penuh. Aisyah menangis semakin keras, menyembunyikan wajahnya di dada ibunya. Ibu Fatimah mengangkat tangan lemah itu, mengelus kepala anak perempuannya. Jangan menangis, Nak. Ibu masih di sini. Tapi kalian harus tahu, bahwa cinta yang kalian berikan hari ini adalah akhir yang paling indah dalam hidup ibu. Amin menggigit bibir, menahan perih yang membuncah. Bu, maafkan kami kalau selama ini belum cukup berbakti. Iya, Bu, sahut Rudi pelan. Kadang kami malah bertengkar di depan ibu. Kami berebut, bukan karena kami tak sayang, tapi karena kami terlalu ingin jadi yang paling dekat dengan ibu. Ibu Fatimah tersenyum. Tangannya menggenggam tangan Aisyah, lalu menarik tangan Amin dan Rudi agar menyatu di atas selimut tipisnya. Kalian tak perlu jadi yang paling dekat. Kalian hanya perlu jadi satu. Malam itu, ketiganya tidur di samping ibunya, seperti masa kecil mereka dulu. Tak ada nyala lampu terang, hanya suara pelan kipas angin yang memutar lambat. Tapi dalam kegelapan itu, ada sinar lain yang menyala, cahaya cinta yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diukur. Dan Ibu Fatimah tidur dengan tenang, dengan napas yang lebih ringan dan wajah yang lebih damai dari sebelumnya.
Besok adalah hari Tarwiyah. Besok mereka akan ke Mina. Tapi malam itu, waktu seperti berhenti. Karena di kamar sempit di lantai 3 Pemondokan Indonesia Sektor 5, ada surga kecil yang diturunkan oleh Allah sebagai jawaban atas doa yang disimpan selama puluhan tahun. Keluarga ini pulang bukan hanya sebagai jemaah haji, tapi sebagai jiwa yang telah tercerahkan, dan semakin erat dalam cinta dan pengabdian. Perjalanan mereka selesai. Namun, kisah kasih dan bakti kepada ibu akan terus hidup, menginspirasi setiap langkah dan harapan di masa depan. Dan di antara riuh doa dan langkah jemaah yang berlalu lalang di Tanah Suci, hanya satu yang pasti. Cinta seorang ibu tidak pernah mati, bahkan saat tubuhnya rapuh dan napasnya berhenti. Cintanya tetap tinggal dalam doa-doa anak-anaknya yang setia. Suatu hari nanti, ketika mereka semua berdiri di padang mahsyar, mungkin Ibu Fatimah akan menjemput mereka dengan tangan yang sama, yang dulu mereka genggam saat tawaf. Dan kali ini, tidak ada rebutan. Karena cinta yang tulus tidak pernah memilih siapa yang lebih dekat. Cinta hanya ingin bersatu di sisi Allah, selamanya. Namun, di antara ribuan jemaah itu, mereka bertiga mulai merasa gelisah. Setiap dari mereka ingin berada di sisi sang ibu, paling dekat, paling sigap, paling mampu menjaga. Maka, saat mereka bersiap tawaf, tanpa sadar, tangan ibu mereka mulai ditarik. Ke kiri oleh Amin, ke kanan oleh Rudi, sementara Aisyah tetap berdiri di belakang, memeluk dengan erat. "Ibu, ikut aku ya," kata Amin. "Enggak, Bu. Di sisi kanan aja, biar aku yang tuntun," ucap Rudi tegas. "Ibu tetap dekat aku aja ya, Bu. Jangan kemana-mana," bisik Aisyah dengan suara lirih. Ibu Fatimah terdiam. Ia menatap ketiganya satu persatu. Ia tidak berkata apa-apa, tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta yang ia tanam telah tumbuh begitu besar. Begitu besar hingga kadang membuat anak-anaknya lupa bahwa cinta bukanlah tentang siapa yang paling memiliki, tapi siapa yang paling bisa melepaskan dengan ikhlas. Mereka mulai berjalan, melingkari Ka'bah. Tapi bayangan pertarungan hati itu perlahan mulai tumbuh, dan Madinah menjadi saksi atas cinta yang akan segera diuji. Cahaya pagi telah sempurna menyinari pelataran Masjidil Haram. Langit membiru tanpa awan, udara terasa hangat di kulit namun damai di hati. Di tengah ribuan manusia yang bergerak mengelilingi Ka'bah, keluarga Ibu Fatimah mulai melaksanakan tawaf pertama mereka. Namun, sorotan mata beberapa jemaah tertuju pada satu titik. Di sana, tampak seorang ibu berjubah putih, langkahnya tertahan karena dua tangan yang menariknya ke arah berbeda. Amin menggenggam tangan kiri ibunya erat, wajahnya penuh semangat. "Bu, pegang aku aja. Aku yang paling tahu cara membawa ibu muter. Nanti kalau kepepet, biar aku lindungi." Di sisi lain, Rudi tak mau kalah. Tangannya yang lebih kuat menarik pelan ke kanan. "Bu, ikut aku aja. Jalurnya lebih lengang. Aku udah hafal putaran di sini. Biar ibu gak capek." Sementara itu, dari belakang, Aisyah tak melepaskan pelukannya. Suaranya lembut namun penuh luka. "Ibu, ikut aku aja. Jangan jauh dari aku. Aku yang paling lama sama ibu, jangan lepas." Langkah Ibu Fatimah pun menjadi gontai. Ia seperti ditarik dari tiga arah berbeda. Kepalanya menoleh ke kiri, lalu ke kanan, kemudian menunduk dalam diam. Beberapa jemaah lain mulai memperhatikan. Ada yang berhenti sejenak, bingung melihat adegan yang tak biasa itu di tengah putaran tawaf. Wajah-wajah asing memandang dengan iba, ada yang tersenyum haru, ada yang menunduk pelan sambil menyeka air mata. Seorang jemaah dari Maroko yang sedang tawaf bersama istrinya bahkan berhenti dan berbisik, "Lihatlah, mereka bukan bertengkar, tapi berebut untuk mencintai." Ibu Fatimah berhenti. Ia menarik napas panjang, lalu melepaskan tangan Amin dan Rudi secara bersamaan. Perlahan, ia membalikkan badan, menatap Aisyah, lalu memegang kedua pipinya yang basah oleh air mata. "Nak, kamu tidak sendiri. Kita di sini bukan untuk saling rebutkan ibu. Kita di sini untuk berserah, Nak. Di depan Ka'bah, bukan saatnya mempertahankan ibu, tapi menyatukan hati kalian."
Aisyah menggigit bibirnya. Ia mengangguk pelan, meski hatinya belum benar-benar rela. Ibu Fatimah lalu menoleh pada kedua putranya. Kalian juga, jangan tarik ibu ke kiri atau ke kanan. Kalau kalian benar-benar ingin menjaga ibu, maka kalian harus saling menguatkan, bukan saling mendahului. Amin menunduk. Rudi memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Lalu, Ibu Fatimah melangkah maju. Kali ini, ia memilih berjalan sendiri. Tubuhnya ringkih, tapi langkahnya pasti. Di belakangnya, ketiga anak itu saling menatap. Ada diam yang menyesakkan. Mereka tak menyangka bahwa cinta mereka bisa membuat ibunya merasa terpecah. Akhirnya, Amin maju dan berdiri di sisi kiri. Tidak lagi menggenggam, hanya menjaga dari samping. Rudi menyusul, berdiri di kanan tanpa menyentuh. Aisyah berjalan di belakang, tapi kali ini tanpa memeluk. Ia hanya menatap punggung ibunya dan menahan air mata yang siap tumpah lagi. Putaran pertama tawaf selesai dalam hening. Tapi di dalam hati mereka, sesuatu mulai berubah. Rasa ingin memiliki perlahan digantikan oleh rasa ingin memahami. Namun, perubahan hati itu tidak berjalan mulus. Karena jauh di sudut hati masing-masing, masih ada sisa kecil yang berkata, "Akulah yang paling pantas mendampingi ibu." Usai tawaf, mereka menepi mencari tempat duduk untuk beristirahat. Ibu Fatimah duduk di bawah naungan payung besar di pelataran masjid. Ia tersenyum lelah namun puas. Ketiga anaknya duduk mengelilinginya, diam seperti tak ingin mengganggu suasana tenangnya. Tiba-tiba, dari arah kanan, datang seorang lelaki tinggi dengan jubah putih bersih. Ia berjanggut rapi dan tampak tenang. Lelaki itu memperhatikan mereka cukup lama, lalu tersenyum. Ia bukan orang biasa, namanya Chef Usman, seorang pengusaha kaya asal Abu Dhabi. Ia tidak datang sendirian, di belakangnya, beberapa orang membawa koper kecil dan dua pengawal berseragam. Tapi matanya hanya tertuju pada satu hal. Seorang ibu yang baru saja tawaf, duduk dikelilingi oleh tiga anak yang jelas-jelas mencintainya lebih dari apapun. Syekh Usman mendekat perlahan, lalu duduk di hadapan mereka. Ketiga anak Ibu Fatimah sempat kaget, bahkan Amin sempat berdiri untuk bersikap waspada. Namun, Ibu Fatimah melambaikan tangan pelan, meminta mereka tetap tenang. "Ana minal Dubai," ujar lelaki itu lembut. "Saya hanya ingin bilang, saya belum pernah melihat cinta sebesar ini di tanah yang suci ini. Saya melihat keluarga yang jauh lebih kaya dari apapun yang saya miliki." Ketiganya saling pandang. Aisyah mulai merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Chef Usman memberi isyarat pada asistennya. Lalu, salah satu koper dibuka, dan di dalamnya terlihat emas murni bertumpuk-tumpuk, mengilap di bawah cahaya matahari pagi. "Saya ingin memberikan ini sebagai tanda kekaguman dan penghargaan. Tidak setiap hari saya melihat cinta seperti ini. Semoga emas ini menjadi berkah." Wajah Amin berubah. Rudi mulai gelisah. Aisyah menatap ibunya dengan tatapan penuh harap. Namun, belum sempat Ibu Fatimah membuka mulut, Amin maju dan berkata, "Langkah Amin mantap." Ia berdiri tepat di hadapan Syekh Usman, menunduk hormat, lalu menatap mata lelaki itu dengan tenang. "Syekh," ucapnya pelan namun jelas, "kami berterima kasih atas penghargaan ini. Tapi kami tidak bisa menerimanya." Syekh Usman tampak terkejut. Ia mengerutkan alis, bingung. "Kenapa? Ini bukan untuk menyuap. Ini bentuk kekaguman saya. Saya sendiri tidak pernah mengalami momen seperti ini. Kalian istimewa." Rudi ikut berdiri. Ia menatap emas dalam koper itu, banyak, berat, nilainya bisa membangun rumah. Atau dua. Atau lebih. Tapi ia juga menatap ibunya yang duduk tenang, wajahnya damai seperti air yang tak terusik. "Syekh," ucap Rudi, "kami datang ke sini bukan untuk pulang dengan harta. Kami datang untuk pulang dengan hati yang bersih. Kami datang untuk mengantar ibu kami beribadah, bukan untuk membawa oleh-oleh dunia." Aisyah pun akhirnya berdiri. Ia menggenggam tangan ibunya erat, lalu bicara pelan tapi tegas. "Hadiah terbesar kami bukan emas, bukan kekaguman siapapun, tapi ibu.
Dia yang membesarkan kami sendirian sejak ayah wafat, yang mengajarkan kami makna syukur, bahkan saat dapur kosong. Air mata mengalir di pipi Ibu Fatimah. Ia memandang ketiga anaknya satu persatu, seakan melihat kembali tahun-tahun penuh perjuangan yang telah mereka lewati bersama. Tahun-tahun saat hujan merembes ke dalam rumah, saat suara tangis bayi bersahutan tanpa tahu dari mana susu besok akan datang. Tahun-tahun ketika dia harus menyembunyikan air mata di dapur agar anak-anaknya tetap semangat berangkat sekolah. Syekh Utsman menunduk. Ia tidak memaksa. Ia hanya berkata, "Saya belum pernah merasa sekecil ini di depan orang-orang biasa. Kalian luar biasa. Dan saya doakan semoga Allah menambah nikmat kalian, bukan dengan harta, tapi dengan ketenangan yang langka." Ia menutup kembali koper itu, lalu berdiri dan menyalami mereka satu persatu. Tangannya hangat, dan ada hormat dalam genggamannya. Lalu, ia pergi, meninggalkan pelataran dengan rombongan kecilnya. Beberapa jemaah yang tadi menyaksikan adegan itu masih terpaku. Ada yang menangis diam-diam, ada pula yang berbisik pelan sambil menatap keluarga kecil itu dengan kagum. Setelah semua kembali tenang, Ibu Fatimah akhirnya berdiri. "Anak-anakku," kata ibu pelan, "ibu ingin kita ke Multazam. Ibu ingin berdoa di sana." Ketiganya mengangguk, tanpa saling berebut, tanpa saling menarik. Mereka mengapit sang ibu dengan hormat. Amin di kiri, Rudi di kanan, dan Aisyah di belakang sambil mengusap punggung ibunya dengan pelan. Setelah semua emas ditolak dengan tegas, Ibu Fatimah duduk sejenak, menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Ia memandang ketiga anaknya satu persatu, Amin, Rudi, dan Aisyah. Wajah mereka masih basah oleh air mata, tapi kali ini bukan karena kekecewaan atau penyesalan, melainkan karena cinta yang telah mengalahkan ego. "Anak-anakku," ucap Ibu Fatimah pelan, suaranya lembut namun penuh makna, "Ibu ingin kita ke Multazam. Ibu ingin berdoa di sana." Ketiganya mengangguk, tanpa saling berebut, tanpa saling menarik. Mereka kembali menjadi pengikut yang setia, bukan lagi penguasa. Dengan langkah tenang, mereka membawa ibu mereka menuju bagian Ka'bah yang sangat mustajab untuk doa, Multazam. Di sana, jutaan doa telah diucapkan manusia. Tangis, harap, luka, cinta, semuanya membekas di dinding Ka'bah bagian itu. Ibu Fatimah menyandarkan kepalanya ke dinding suci itu. Suaranya hampir tak terdengar, tapi anak-anaknya tahu, ia sedang berbicara dengan Allah. Air matanya jatuh, bukan karena kesedihan, tapi karena beban yang lama diusungnya telah diturunkan dengan ikhlas. Ia tidak meminta dunia, hanya satu hal yang ia mohon. "Ya Allah, hamba telah datang. Hamba telah membawa anak-anak hamba seperti yang hamba minta setiap malam. Izinkan aku bersujud di sini sekali saja. Ini sudah cukup. Aku tidak butuh apapun lagi." Aisyah menangis dalam diam. Amin mencium tangan ibunya. Rudi memeluk mereka berdua dari belakang. Di tengah kerumunan jemaah yang berlalu lalang, keluarga kecil itu berdiri dalam pelukan yang tak bisa dipisahkan oleh waktu. Tiba-tiba, tubuh Ibu Fatimah sedikit goyah. Aisyah sigap menangkapnya dari belakang. Amin dan Rudi menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Wajah ibu mereka pucat, napasnya pendek. "Bu, ibu kenapa?" tanya Rudi panik. "Ibu kuat, kan? Jangan bikin kami takut," desis Amin, suaranya gemetar. Aisyah menggigit bibir, menahan tangis. "Ibu, jangan begini, belum saatnya ibu istirahat." Tapi Ibu Fatimah membuka mata perlahan. Ia tersenyum. "Jangan takut, Nak. Ibu hanya terlalu bahagia, terlalu tenang." Ia menatap Ka'bah sekali lagi, lalu berkata pelan, seolah pada dirinya sendiri, "Ya Allah, hamba telah datang. Hamba telah membawa anak-anak hamba seperti yang hamba minta setiap malam. Sekarang, biarkan hamba pulang dengan hati yang penuh." Ia jatuh dalam pelukan mereka, bukan pingsan, bukan lemah, hanya tenang. Seolah seluruh hidupnya telah sampai di titik yang paling ia damba. Dan di detik itu, ketiga anak itu sadar,
Tidak ada tempat lain di dunia ini yang lebih suci untuk menyandarkan cinta terakhir kepada seorang ibu. Udara siang di pelataran Masjidil Haram terasa berbeda. Meskipun ribuan jemaah masih berlalu lalang, hati ketiga anak itu seperti membeku dalam satu titik waktu. Mereka duduk bersimpuh di samping Ibu Fatimah yang bersandar lemah di dinding multazam, seolah memeluk Ka'bah dengan seluruh jiwanya. Aisyah memegangi tangan ibunya yang dingin namun tenang. Di pipi ibunya masih menempel sisa air mata yang belum sempat diseka. Amin menatap wajah sang ibu, mencari tanda-tanda sakit atau keluhan. Tapi yang ia temukan hanya ketenangan damai yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Rudi segera memanggil petugas kesehatan yang berjaga tidak jauh dari sana. Tak butuh waktu lama, seorang dokter dan 2 petugas haji Indonesia datang membawa tandu lipat. Pemeriksaan dilakukan cepat namun lembut. Mereka semua menghormati wanita tua itu seperti ibu mereka sendiri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ujar dokter itu pelan. Beliau hanya kelelahan, mungkin juga karena dehidrasi ringan. Tapi jantung dan pernapasannya normal. Mereka semua mengangguk lega. Tapi di dalam hati mereka, ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah Allah sedang mengajarkan sesuatu hari ini. Sesuatu yang tidak tertulis di buku manapun, tapi sangat nyata di dada mereka. Sore itu, mereka membawa Ibu Fatimah kembali ke penginapan. Di kamar kecil yang hanya bercat putih dan berisi 3 ranjang sempit, sang ibu berbaring dengan mata terpejam. Aisyah duduk di tepi ranjang sambil menyisir rambut ibunya dengan jari-jarinya. Rudi duduk bersandar di dinding, memegang mushaf kecil yang tak dibacanya. Amin berdiri di balkon kecil, menatap keramaian jalanan Madinah dengan mata kosong. Tapi tak ada yang ingin meninggalkan ruangan itu. Tiba-tiba, Ibu Fatimah membuka mata perlahan. Nafasnya masih pelan, namun sorot matanya kembali hidup. Ia menatap langit sejenak, lalu berbisik. Farah, Farah, di mana? Aisyah mendekat, memeluk tubuh ibunya. Iya, Bu. Farah di sini. Mau apa, Bu? Ibu Fatimah menoleh pelan ke arah Rudi. Rudi. Rudi segera bangkit dan duduk di sisi ranjang. Iya, Bu. Dan Amin, yang sedari tadi diam di balkon, mendengar namanya dipanggil. Amin. Ia bergegas masuk, duduk bersila di lantai tepat di hadapan ibunya. Ibu Fatimah menarik napas dalam. Aku ingin kalian tahu sesuatu. Suaranya lemah tapi jelas. Selama ini, kalian pikir aku berdoa agar bisa berangkat haji. Tapi sebenarnya, aku berdoa agar bisa melihat kalian bertiga tawaf bersama, memegang tanganku seperti waktu kecil. Itu yang aku minta kepada Allah setiap malam. 3 anak itu menunduk. Tangis mulai membasahi wajah Aisyah. Suara Rudi tercekat. Amin menggenggam tangan ibunya, tidak sanggup bicara. Allah mendengar, lanjut Ibu Fatimah dengan senyum kecil. Hari ini, di depan Ka'bah, aku melihat doaku dikabulkan. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Tidak perlu emas, tidak perlu rumah besar. Aku hanya ingin pulang dengan hati yang penuh. Aisyah menangis semakin keras, menyembunyikan wajahnya di dada ibunya. Ibu Fatimah mengangkat tangan lemah itu, mengelus kepala anak perempuannya. Jangan menangis, Nak. Ibu masih di sini. Tapi kalian harus tahu, bahwa cinta yang kalian berikan hari ini adalah akhir yang paling indah dalam hidup ibu. Amin menggigit bibir, menahan perih yang membuncah. Bu, maafkan kami kalau selama ini belum cukup berbakti. Iya, Bu, sahut Rudi pelan. Kadang kami malah bertengkar di depan ibu. Kami berebut, bukan karena kami tak sayang, tapi karena kami terlalu ingin jadi yang paling dekat dengan ibu. Ibu Fatimah tersenyum. Tangannya menggenggam tangan Aisyah, lalu menarik tangan Amin dan Rudi agar menyatu di atas selimut tipisnya. Kalian tak perlu jadi yang paling dekat. Kalian hanya perlu jadi satu. Malam itu, ketiganya tidur di samping ibunya, seperti masa kecil mereka dulu. Tak ada nyala lampu terang, hanya suara pelan kipas angin yang memutar lambat. Tapi dalam kegelapan itu, ada sinar lain yang menyala, cahaya cinta yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diukur.
dan Ibu Fatimah tidur dengan tenang, dengan napas yang lebih ringan dan wajah yang lebih damai dari sebelumnya. Besok adalah hari Tarwiyah. Besok mereka akan ke Mina. Tapi malam itu, waktu seperti berhenti. Karena di kamar sempit di lantai 3 Pemondokan Indonesia Sektor 5, ada surga kecil yang diturunkan oleh Allah sebagai jawaban atas doa yang disimpan selama puluhan tahun. Keluarga ini pulang bukan hanya sebagai jemaah haji, tapi sebagai jiwa yang telah tercerahkan, dan semakin erat dalam cinta dan pengabdian. Perjalanan mereka selesai. Namun, kisah kasih dan bakti kepada ibu akan terus hidup, menginspirasi setiap langkah dan harapan di masa depan. Dan di antara riuh doa dan langkah jemaah yang berlalu lalang di Tanah Suci, hanya satu yang pasti. Cinta seorang ibu tidak pernah mati, bahkan saat tubuhnya rapuh dan napasnya berhenti. Cintanya tetap tinggal dalam doa-doa anak-anaknya yang setia. Suatu hari nanti, ketika mereka semua berdiri di padang mahsyar, mungkin Ibu Fatimah akan menjemput mereka dengan tangan yang sama, yang dulu mereka genggam saat tawaf. Dan kali ini, tidak ada rebutan. Karena cinta yang tulus tidak pernah memilih siapa yang lebih dekat. Cinta hanya ingin bersatu di sisi Allah, selamanya.